السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Jemaah yang muliakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka, karena kita banyak Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umatnya berkah di pagi hari. Nabi sampaikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di pagi-pagi harinya, pagi sekali. Dan inilah waktu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu-waktu pagi. Yang dimaksud dengan berkah adalah Nabi doakan berkah, kita dapatkan kebaikan, kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersebut yang sudah didapat, kemudian Allah tambahkan bagi kita keberkahan, kebaikan. Ini yang dimaksud dengan berkah. Kata ulama, al-barakatu dawamul khairi wa ziyadatuhu. Yang dimaksud dengan berkah adalah kebaikan yang selalu berkesinambungan dan bertambah. Ini berkah. Kalau kita ucapkan kepada kawan kita barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, maksudnya semoga Allah tetapkan kebaikan yang ada padamu dan Allah tambah. Ini namanya berkah. Kalau ingin kita ucapkan keberkahan ini kepada orang tua atas prestasi anaknya, maka kita bilang barakallahu laka fihi. Nah, semoga Allah Ta'ala memberkahi bagimu pada prestasinya atau pada dia. Jamaah yang muliakan, pagi ini insyaAllah Ta'ala singkat kita ingin membahas sedikit tentang obat yang insyaAllah Ta'ala, andai obat ini mampu kita benahi hati kita dengannya, maka insyaallah taala hidup kita akan semakin tenteram, semakin aman, nyaman terasa, kurang masalah. Ya. Biasanya seseorang manusia secara umum dia punya potensi bersaing dengan yang lain. Dia tidak ingin kalah. Bahkan sering kita dapatkan ucapan orang, jangan kalah le podo se kami nak namu aja. Draw aja nak mau. Di sini ada penyakit bersaing, tapi kadang dibawakan kepada hal-hal yang tidak positif. Bersaing sebetulnya dianjurkan, dalam ayat disebutkan fastabiqul khairat. Bersainglah dalam kebaikan. Tapi jamaah yang muliakan, ada satu penyakit, yang penyakit ini kalau ternyata dia tidak diobati, ini bisa membuat hidup kita resah. Bahkan hal tersebut bisa kita topangkan keresahan ini kepada orang lain. Penyakit tamak, penyakit tidak qanaah, penyakit tidak merasa cukup dengan apa yang ada, penyakit berambisi, selalu ingin menambah.
Kalau penyakit ini bersarang di hati, ini hidup tidak akan tentram. Dan penyakit ini sebetulnya asal muasalnya adalah kurang paham dengan hakikat nikmat, kurang paham dengan kewajiban bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Disebutkan dalam hadis di Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW menceritakan kejadian Bani Israel yang sebelum kita. Ada 3 orang wanita, 2 orang wanita tinggi, kaya, satu lagi pendek dan miskin, punya suami juga miskin. Maka dia ingin bergaya seperti kawannya, tidak ingin kalah. Detailnya ada di Sahih Ibn Khuzaimah. Disebutkan bahawa wanita tadi tidak pede tampil. Pokoknya dia ingin seperti orang. Kawannya tadi yang tinggi, dan normalnya begitu, dia tidak ingin dikalahkan oleh kawannya, maka dia bikin sepatu dari kayu agar kelihatan tinggi. Dia tutup dengan pakaiannya di bawah. Dan supaya gayanya seperti gaya orang kaya, meskipun dia miskin, dia berlagak seperti orang kaya. Dia paksakan keinginannya kepada suaminya. Disebutkan di Sahih Ibn Khuzaimah, wa kanat taklufuhu takallufal ghani. Maka dia membebani suaminya seperti beban yang dibawa oleh orang kaya cara hidupnya. Maka dia meminta kepada suaminya, tolong belikan aku cincin emas. Cincin emas ini modelnya di dalamnya ada lubang dan ada penutup. Dia isi cincin emas ini dengan parfum misk kasturi. Dia masukkan ke dalam. Ketika berjalan dengan 2 orang kawannya, satu di kiri, satu di kanan, melewati kaum, sekarang sudah nampak tinggi karena sudah pakai sepatu buatan. Ketika melewati kaum, dia buka tutup cincinnya sehingga tersebar atau semerbak bau parfum kasturi yang sengaja dia masukkan dalam cincin. Lalu orang-orang yang melihat 3 wanita ini mengatakan, adapun 2 wanita ini kiri kanan kami tahu dengannya, tapi yang tengah ni kami tidak tahu. Maka dia semakin bangga dengan itu. Dia naik dari posisi awalnya, tidak rela dengan kehidupan yang dia miliki dan berlagak seperti orang kaya. Padahal sebetulnya hidupnya pas-pasan. Kalau dia sendiri yang berusaha keras untuk mengejar gaya hidup orang lain, mungkinlah. Tapi kalau sampai suaminya dipaksakan, saya ingin ini, saya ingin itu, dia akan jadi musibah. Jamaah mulia akan disebutkan dalam hadis kita dapati juga ada di Sahih Muslim. Nabi sampaikan, qad aflaha man aslam, sungguh telah beruntung mereka yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia dicukupkan makanannya setiap hari, makanan pokoknya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah titipkan rasa qanaah, rasa merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, Allah titipkan rasa qanaah kepada hatinya terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Jemaah yang muliakan, Nabi gambarkan banyak sedikit nikmat ini dan bisa kita ukur nanti dengan dalam diri kita. Nabi sampaikan dalam hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa di antara kalian ketika dia masuk di pagi hari aman, tidak ada gangguan, mu'afan fi jasadihi, afiah di
jasadnya, di badannya, maksudnya tidak ada penyakit, segar, tidak ada bencana yang menimpa, tidak cacat. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan pokoknya untuk hari itu. 3 kali makan, ada pagi, ada siang, ada malam. Maka orang seperti ini aman, sehat badan, dia punya makanan pokok meskipun hanya untuk hari itu. Kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan yang seperti ini telah digiring kepadanya dunia seisinya, biusariha, seisinya. Dalam hadis sahih Muslim ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, indi khadim, wahai Rasulullah, saya punya pembantu yang membantu pekerjaan. Apa kata Nabi? Anta minal muluk, berarti engkau termasuk raja-raja. Ternyata subhanallah, kondisi kita ini sekarang luar biasa. Kalau kita sadar apa yang menimpa kita sekarang ini, nikmat sekian banyak, makanan cukup mungkin untuk beberapa bulan ke depan, badan sehat. Ternyata ini kata Nabi, seakan-akan kita sudah dapatkan dunia dan isinya. Cuma kadang kita kurang sadar. Wallahi demi Allah, yang kurang itu bukan nikmat, yang kurang itu bukan karunia, yang kurang itu bukan apa yang kita makan setiap hari. Yang kurang itu demi Allah syukur. Demi Allah yang kurang itu syukur. Dan aneh sifat ambisi ini selalu merajai hati kita. Apapun yang kita dapatkan kita ingin tambah. Di hadis Sahih Muslim Nabi sampaikan, kata Nabi, andai anak Adam ni punya satu lembah semuanya emas, lembah semuanya emas, maka dia akan berharap lagi mendapatkan satu lembah lagi emas. Saya tutup jamaah insyaallah taala dengan sebuah pesan yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan andai kita bisa hidup dengan gaya seperti ini, maka insyaallah ta'ala syukur kita bertambah, tamak kita berkurang. Malah yang muncul adalah bagaimana kita merasa cukup dengan apa yang ada. Yang sudah ada saja ini belum tentu lagi disyukuri, apalagi nambah lagi. Kata beliau dalam diwan Asy-Syafi'i, syair-syair yang mengumpulkan karya beliau disebutkan oleh beliau, ra'aitul qana'ata ra'sal ghina, ra'aitul qana'ata ra'sal ghina, fasirtu bi azyaliha mumtasik. Aku melihat bahwasanya qana'ah, merasa cukup dengan apa yang sudah ada, ini sebetulnya modal untuk kaya. Ini maksud kaya di sini kaya hati. Iya, kaya hati. Kaya harta banyak, tapi orang tak banyak kaya hati. Ra'aitul qana'ata ra'sal ghina, aku melihat sifat qana'ah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini adalah modal untuk kaya. Fasirtu bi azyaniha mumtasik, maka aku betul-betul memegang ujungnya. Fala za yarani ala babihi wala za yarani bihi munhamik. Yang ini tidak melihatku mengemis di depan pintunya minta-minta, karena orang yang merasa cukup dia tidak akan minta-minta. Kemudian wala za yarani bihi munhamik, dan kawan satu lagi juga tidak melihatku bergelimang dengan dunia. Untuk apa? Aku sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Beliau sampaikan, fasirtu ghaniyan bila dirhami amurru 'ala an-nasi shibhal malik, maka aku menjadi kaya meskipun tidak punya dirham, tidak punya uang kecil, tapi di sini kaya. Amurru 'ala an-nasi shibhal malik, aku melewati orang-orang seperti raja. Coba kita benahi, coba kita manajemen hati ini. Yang ada saja ini belum lagi tersyukuri dengan baik, apalagi nanti berambisi menambah dan menambah lagi. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan nikmat, orang yang Allah berikan kelebihan harta, ini belum tentu nanti di akhirat lebih selamat daripada orang yang tidak punya harta. Bukankah dalam hadis disebutkan orang-orang yang fakir dari golongan muhajirin, mereka lebih dahulu masuk syurga setengah hari akhirat.
500 tahun daripada orang kaya. Maka dengan begini jamaah yang muliakan, kita usahakan untuk redha dengan apa yang sudah kita punya. Kita usahakan untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Yang akan ditambah adalah bagaimana kita menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.